단 둘이서 같이 한번 해볼래 여기저기 가기 걷기 놀기 먹기 세상 끝까지. Dan ini adalah video yang ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Langsung aja kita masuk ke pengertian. Sebuah paragraf atau dari bahasa Yunani paragrafos memiliki arti menulis di samping atau tertulis di samping adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Adapun definisi lain dari paragraf yang dikemukakan oleh beberapa para ahli pada bidang kebahasaan, salah satunya adalah Ramlan yang menyatakan paragraf adalah sebuah bagian suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat untuk mengungkapkan suatu informasi yang terdapat ide pokok sebagai pengendalinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Masuk poin yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Apa aja? Yang pertama, kalimat pertama pada sebuah paragraf ditandai dengan bagian yang menjorok ke dalam atau kanan dengan beberapa ketukan spasi. Namun ada juga beberapa paragraf yang berbentuk lurus atau block style ditandai dengan spasi antar paragraf yang renggang antar satu spasi dengan spasi antar baris lainnya. Yang kedua, dalam setiap paragraf pasti terdapat gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, setiap paragraf pasti terdapat kalimat topik atau kalimat utama dengan cara untuk menyampaikan gagasan utama si penulis dalam karangannya. Yang keempat, paragraf memiliki kalimat penjelas, dan yang terakhir, satu paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis paragraf. Ada apa aja? Yang pertama ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan yang terakhir adalah narasi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu deskripsi. Apa sih deskripsi? Nah, paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca, dengan melibatkan kesan indera, sehingga pembaca ini seolah-olah diajak oleh penulis untuk merasakan apa yang tertulis. Yang kedua ada eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan yang bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, atau pengalaman. Yang ketiga ada persuasi. Paragraf persuasi sendiri adalah paragraf yang berisi ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Penulis menyertakan bukti data yang konkret atau fakta mendukung dengan tujuan agar pembaca ini dapat terbujuk. Yang keempat ada argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang berisi pembahasan atau pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti penjelasan, contoh, atau alasan yang kuat dan meyakinkan nih dengan maksud agar pembaca ini bisa terpengaruh. Dan yang terakhir ada narasi. Paragraf narasi sendiri merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu. Sehingga ini seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Adapun ciri-cirinya, yaitu perubahan keadaan dari suatu waktu menjadi keadaan lain atau konflik, mementingkan urutan waktu atau secara kronologis, ada tokoh yang diceritakan atau tulisan itu bersifat cerita tentang kehidupan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini bisa merupakan kehidupan nyata, imajinasi, dan boleh gabungan dari keduanya. Dan yang terakhir, cerita itu memiliki nilai keindahan, baik keindahan isinya maupun dalam penyajiannya. Adapun jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada deduktif, di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Induktif, kalimat utama berada di akhir paragraf. Deduktif-induktif, di mana kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Dan tersebar, di mana kalimat utama dan gagasan utamanya tersebar di seluruh paragraf. Masuk ke poin yang keempat, yaitu fungsi paragraf.
Apa aja? Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Masuk poin yang kelima, yaitu syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama ada kesatuan. Yang dimaksud kesatuan dalam paragraf ini yaitu adalah suatu paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas, artinya hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua ada kepaduan. Nah, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama ini disebut dengan kepaduan atau koherensi. Lalu yang ketiga ada kelengkapan. Nah, suatu paragraf ini dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Kelengkapan sebuah paragraf itu diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf. Apa aja? Yang pertama ada gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Yang ketiga ada kalimat utama atau pokok. Nah, kalimat utama di sini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Selanjutnya ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Poin yang terakhir yaitu metode pengembangan paragraf. Nah, metodenya ini ada 10. Apa aja? Masuk poin yang pertama, klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf klimaks ini tuh berarti menyusun alinea dari gagasan bawahan yang paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur ke gagasan lain sampai pada yang tertinggi nih, kedudukannya atau kepentingannya. Lalu yang kedua di sudut pandang. Yang pertama itu ada poin urutan waktu. Paragraf ini dikembangkan berdasarkan kronologis waktunya. Yang kedua urutan ruang. Paragraf dikembangkan dari ruang yang terdekat, kemudian disusun secara berurutan, digambarkan ruang di depan, di belakang, di samping, dan sebagainya. Masuk poin yang ketiga yaitu perbandingan dan pertentangan. Yang dibandingkan adalah dua hal yang sama tingkatnya, dan kedua hal itu tuh memang mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keempat ada analogi. Paragraf dikembangkan dengan membandingkan dua hal yang memiliki persamaan bentuknya atau fungsinya. Yang kelima ada contoh. Pengembangan paragraf dengan memberikan contoh ini agar sesuatu hal yang terlalu umum itu bisa dijelaskan secara konkret. Yang keenam ada proses pengembangan paragraf dengan metode proses bisa dilakukan dengan cara menyusun secara teratur suatu proses kerja. Yang ketujuh ada sebab akibat. Pengembangan paragraf bisa dilakukan dengan menetapkan sebab sebagai gagasan utama, sedangkan akibat di sini sebagai perincian pengembangan. Namun bisa juga sebaliknya. Yang ke-8 ada umum khusus. Pengembangan dari umum ke khusus akan menghasilkan alinea deduktif. Sebaliknya, pengembangan dari khusus ke umum akan menghasilkan induktif. Kedua cara ini merupakan cara pengembangan alinea yang paling umum dan banyak digunakan. Poin yang ke-9 yaitu klasifikasi. Pengembangan dengan cara klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan suatu pokok permasalahan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan merinci detail lagi bagian yang kelompok tersebut. Poin yang 10, definisi luas. Nah, yang dimaksud dengan definisi luas di sini ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Sekarang sudah selesai, masuk ke bagian penutup. Terima kasih udah menonton materi paragraf bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu yang lebih lagi buat yang nonton. Sampai ketemu di video bahasa Indonesia selanjutnya. Semoga kalian gak bosan untuk nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.